Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Sumiati. Kali ini saya akan membahas materi reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Oke? Pertama, kita akan bahas mengenai reaksi substitusi nukleofilik. Apa sih ini maksud dengan reaksi substitusi nukleofilik? Jadi reaksi ini pertama kali diselidiki oleh Hughes, Ignol, dan beberapa siswanya. Berdasarkan kinetikanya, reaksi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler atau disebut dengan SN1. Yang kedua yaitu reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler atau SN2. Nah, yang ketiga yaitu reaksi substitusi nukleofilik internal. Berikut rumus umum dari reaksi substitusi nukleofilik, di mana ada Nu ditambah Rl menjadi RNU plus ditambah L, di mana Nu itu bertindak sebagai nukleofil, R bertindak sebagai elektrofil, dan L bertindak sebagai leaving group atau gugus lepas. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai reaksi substitusi nukleofilik, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tiga istilah tadi. Yang pertama yaitu nukleofilik, yang kedua yaitu elektrofilik, nah yang ketiga yaitu gugus lepas atau gugus pergi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kita bahas yaitu nukleofilik. Apa sih dimaksud dengan nukleofilik? Nah, jadi nukleofilik ini dilambangkan dengan Nu-, di mana nukleofilik adalah suatu spesies atau ion molekul yang tertarik kuat ke sebuah daerah yang bermuatan positif pada sesuatu yang lain. Artinya, nukleofilik ini berupa ion negatif, di mana ia menyukai sesuatu yang bernilai positif. Nukleofil ini juga dapat bertindak sebagai basa Lewis, artinya dia mampu mendonorkan satu pasang elektron. Kebanyakan nukleofilik ini adalah anion, yaitu bernilai negatif. Kemudian ada nukleofilik yang sering kita jumpai, itu seperti oksigen, nitrogen, sulfur, karbon, dan hidrogen. Nukleofilik yang umum digunakan yaitu H2O atau air, alkohol, golongan halida, ion hidroksil, alkoksida, ionida, dan sianida. Dari H2O hingga sianida itu mengalami penambahan nukleofilitas atau naiknya nukleofilitas. H2O sebagai nukleofilik yang paling rendah, kemudian disusul oleh alkohol, hingga sianida sebagai nukleofilik yang paling tinggi. Nah, semakin negatif suatu unsur yang kurang elektronegatif, semakin naik pula nukleofilitasnya. Contohnya seperti karbon, di mana karbon merupakan unsur yang kurang elektronegatif dibandingkan dengan unsur-unsur yang sebelumnya. Selanjutnya, unsur-unsur yang kurang elektronegatif tadi kemudian mengemban muatan negatif, yang mana hal itu merupakan nukleofilik yang sangat kuat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai elektrofilik. Nah, sebenarnya elektrofilik ini kebalikan dari nukleofilik. Jika nukleofilik itu menyukai sesuatu yang bernilai positif, maka elektrofilik akan menyukai sesuatu yang bernilai negatif. Nah, apa sih dimaksud dengan elektrofilik? Nah, jadi elektrofilik itu dilambangkan dengan E+, di mana elektrofilik adalah suatu istilah kimia untuk reagen yang tertarik pada elektron. Elektron kan bernilai negatif. Nah, jadi elektrofilik ini menyukai sesuatu yang bernilai negatif. Elektrofilik ini merupakan suatu zat yang bermuatan positif, yang mudah mendekati suatu pusat gugus yang kaya akan elektron, artinya yang kaya akan ion negatif. Begitu. Kemudian, sebuah elektrofilik ini adalah spesies yang tertarik ke pusat negatif. Nah, tadi dia akan tertarik pada sesuatu yang bernilai negatif, berbeda dengan nukleofilik yang menyukai sesuatu yang bernilai positif. Jadi elektrofilik ini adalah suatu asam Lewis, di mana ia dapat menerima satu pasang elektron. Itu seperti H+,
C+ dan ZnCl2. Setelah kita bahas mengenai nukleofilik dan elektrofilik, selanjutnya kita bahas ke poin ketiga, yaitu gugus lepas atau leaving group. Apa sih maksud dengan gugus lepas atau disebut dengan leaving group? Jadi gugus lepas atau leaving group ini adalah gugus yang dapat digeser atau yang dapat digantikan dari ikatannya dengan suatu atom karbon. Nah, jadi ion halida adalah gugus lepas yang paling baik. Karena apa? Karena ionnya merupakan basa yang sangat lemah. Kemudian kalau basa kuat seperti OH itu adalah bukan gugus lepas atau bukan leaving group yang baik. Untuk gugus lepas yang ion halida, semakin ke bawah, reaktivitasnya semakin besar. Contohnya seperti RF, RCl, RBr, Ri. Reaktivitas fluorida, reaktivitas klorida, reaktivitas bromida, hingga reaktivitas iodida dari atas hingga ke bawah semakin besar. Hal tersebut dikarenakan klorida, bromida, dan iodida merupakan suatu yang basa lemah jika dibandingkan dengan F ketika dilepas sebagai gugus lepas. Setelah mengetahui apa itu nukleofilik, apa itu elektrofilik, dan apa itu gugus lepas atau gugus pergi, barulah kita bisa memasuki penjelasan atau pembahasan mengenai reaksi substitusi nukleofilik. Sebelumnya mungkin teman-teman udah pada tahu apa sih yang dimaksud dengan reaksi substitusi. Nah, jadi reaksi substitusi itu adalah reaksi dengan proses digantikan oleh sesuatu yang lain. Nah, pada pembahasan kali ini, pada pembelajaran kali ini, reaksi substitusi adalah suatu reaksi yang atom, ion atau gugus dari substrat itu digantikan oleh atom, ion atau gugus lain. Nah, jadi digantikan oleh sesuatu yang lain. Nah, itu yang disebut dengan reaksi substitusi. Berikut contoh substitusi nukleofilik atau SN dari alkil halida, yaitu etil halida. Dari reaksi berikut dapat dilihat bahwa halida bromida terikat pada alkil etil. Halida bromida bertindak sebagai gugus pergi atau leaving group. Sementara ion hidroksil atau HO bertindak sebagai nukleofiliknya. Kemudian CH3CH2Br bertindak sebagai substrat sehingga menghasilkan produk berupa etanol, yaitu CH3CH2OH ditambah gugus lepas atau leaving group berupa bromida. Nah, pertanyaannya, mengapa substrat CH3CH2Br bisa disubstitusikan oleh nukleofilik hidroksil? Kembali lagi penjelasan sebelumnya. Nukleofilik itu akan mencari pusat yang positif dari substratnya. Jadi, jika diperhatikan dari contoh, substrat antara CH3CH2, CH2 lah gugus yang lebih positif. Karena apa? Karena karbon yang terletak pada CH2 berikatan langsung dengan halidanya, yaitu bromida. Nah, karena bromida ini merupakan gugus lepas atau leaving group, maka bromida ini dengan mudah akan terlepas kemudian digantikan oleh gugus hidroksil atau HO tadi, di mana nanti akan menghasilkan suatu produk alkohol, yaitu berupa etanol CH3CH2OH ditambah bromida sebagai leaving group. Nah, untuk contoh berikutnya, ada reaksi antara alkoksida ditambah dengan protil halida menjadi eter dan gugus pergi berupa klorida. Di sini dapat kita lihat bahwa alkoksida yang merupakan nukleofilik yang paling kuat akan bereaksi dengan pusat yang positif. Jadi, pusat positif yang ada di reaksi ini adalah CH2. Kenapa CH2? Karena CH2 lah yang berikatan langsung dengan halidanya, yaitu Cl. Nah, kemudian Cl yang sebagai halida, sebagai gugus lepas
atau living group akan tergantikan dengan alkoksida sehingga menghasilkan produk ether ditambah dengan gugus lepas atau living group berupa klorida. Selanjutnya, setelah teman-teman mempelajari seperti apa contoh dari reaksi substitusi nukleofilik. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai mekanisme dari reaksi substitusi nukleofilik, di mana mekanisme dari reaksi substitusi nukleofilik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mekanisme reaksi SN2 dan ada mekanisme reaksi SN1. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai reaksi substitusi nukleofilik, selanjutnya kita akan bahas mengenai reaksi eliminasi. Nah, apa sih maksud dengan reaksi eliminasi? Jadi, reaksi eliminasi adalah reaksi kimia organik di mana dua substituen, gugus lepas dan hidrogen itu dipisahkan dari suatu molekul. Biasanya akan membentuk ikatan rangkap. Nah, jadi reaksi eliminasi ini produk akhirnya yaitu berupa ikatan rangkap. Kemudian reaksi eliminasi itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu reaksi eliminasi atau disebut dengan E1, dan yang kedua ada reaksi E2. Nah, kita akan bahas mengenai satu persatu, yaitu membahas mengenai reaksi E1 kemudian baru reaksi E2. Untuk contoh reaksi E1 berikut yaitu reaksi antara tributil bromida dengan air kemudian membentuk isobutilena. Kemudian disajikan dua grafik laju reaksi. Pada reaksi E1 hanya terbutil bromida yang akan mempengaruhi laju reaksi. Sementara ketika kita mengubah konsentrasi air sekalipun, itu tidak akan mempengaruhi laju reaksi. Untuk mekanisme reaksi E1 itu adalah stepwise. Artinya, pertama, bromin lepas dari molekul membentuk karbokation. Setelah itu, air akan menyerang proton dan membentuk ikatan rangkap. Karena E1 ini sifatnya stepwise, maka dibutuhkan molekul yang memiliki karbokation yang stabil. Nah, sekarang reaksi E2. Di sini terdapat reaksi 2-bromobutana dengan kalium terbutoksida. Dalam reaksi E2, kedua substrat dan basa itu mempengaruhi laju reaksi, seperti terlihat pada grafik laju reaksi. Mekanisme reaksi E2 itu sendiri adalah konsentrat. Di sini, molekul tetrabutoksida menyerang proton dan mendorong elektron untuk melepas bromin, sehingga terbentuk 2-butena. Mekanisme reaksi E2 bisa digunakan untuk memprediksi struktur produknya. Kemudian untuk reaksi E2-bromobutana ada dua kemungkinan produk, yaitu butena dengan konfigurasi E dan Z. Produk yang lebih banyak terbentuk di sini adalah produk E sebagai produk major. Nah, teman-teman udah mempelajari mengenai reaksi substitusi nukleofilik, kemudian reaksi eliminasi. Apa itu reaksi substitusi nukleofilik dan apa itu reaksi eliminasi? Seperti apa contoh-contohnya? Jadi aku harap semoga teman-teman bisa mengerti apa yang dimaksud dengan reaksi-reaksi tersebut dan bagaimana contoh-contohnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita pada kali ini. Semoga teman-teman suka dan mengerti apa yang aku jelaskan.